Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan praktikum kimia analisis yang berjudul penentuan kafein dalam obat. Sebelum memasuki pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Diva Safinaza Sutandi. Yang kedua, Muhammad Rifki Aliudin. Yang ketiga, Ola Navita Thani. Yang keempat, Adiba Sofi Sahara. Yang kelima, Hiskia Putri Hermanto. Yang keenam, Firman Maulana. Dan yang terakhir adalah Ari Septiana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dari presentasi kali ini. Yang pertama yaitu tujuan, kedua alat, bahan, dan prosedur, ketiga data pengamatan dan analisis data, yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat menentukan kadar kafein dalam obat dengan titrasi bebas air. Selanjutnya, alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu buret corong, Erlenmeyer 100 ml, gelas arloji, gelas beker 50 dan 100 ml, gelas ukur 50 ml, labu ukur 1000 ml, neraca analitik, pipet tetes, pipet volume 10 ml, pipet ukur 10 ml, sendok sungu, statif, dan klem. Kemudian bahan yang digunakan untuk praktikum ini yaitu contoh obat, aluminium foil, asam asetat glasial 1,05 kg per liter, asam asetat anhidrat, asam perklorat pekat 1,664 kg per liter, kalium hidrogen ftalat, benzena, indikator kristal violet, kloramfenikol, larutan baku NaNO2 0,1N, larutan HCl2N, kalium bromida, asam sulfanilat, etanol 96%, serbuk Zn, es batu, air suling, indikator kanji iodida, tisu, dan kertas saring. Prosedur standarisasi larutan HClO4 0,1N 50 mg kalium biflatal anhidrat ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml dan ditambahkan 5 ml asam asetat glasial. 2 tetes indikator kristal violet ditambahkan. Lalu dengan larutan standar HClO4 0,1N dititrasi sampai terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru kehijauan. Titrasi diplo dilakukan. Penentuan kafein dengan titrasi bebas air. Sebanyak 100 mg contoh obat yang telah dihaluskan, ditimbang, dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Contoh dilarutkan dengan menggunakan 5 ml asam asetat anhidrat dan dipanaskan hingga larut. Didinginkan. Setelah dingin, ditambah dengan 10 ml benzena. 2 tetes indikator kristal violet ditambahkan. Dengan asam perklorat 0,1N dititrasi hingga terjadi perubahan warna. Volume asam perklorat 0,1N yang dibutuhkan dicatat dan kadar kafein dihitung. Pengujian duplo dilakukan. Untuk outline yang ketiga yaitu ada data pengamatan dari kadar kafein dalam obat. Nah, untuk tabel yang pertama ada standarisasi asam perklorat. Di sini ada pengulangan 2 kali. Nah, untuk pengulangan yang pertama, kita mendapatkan massa sampel yaitu sebesar 51 mg. Lalu volume titrasinya 2,59 ml. Untuk pengulangan yang pertama ini memiliki perubahan warna yaitu dari ungu ke biru kehijauan. Untuk pengulangan yang kedua memiliki massa sampel sebesar 53 mg. Lalu volume titrasi sebesar 2,57 ml. Perubahan warnanya pun sama yaitu dari ungu ke biru kehijauan. Nah, untuk blanko memiliki massa sampel sebesar 52 mg dan volume titrasi sebesar 2,58 ml. Untuk perubahan warnanya pun sama yaitu dari ungu ke biru kehijauan. Selanjutnya, untuk tabel yang kedua yaitu ada data pengamatan dari kadar kafein. Nah,
Untuk pengulangan yang pertama itu ada massa sampel yaitu sebesar 100,1 mg. Kemudian volume titrasi sebesar 1,19 ml dan memiliki warna biru. Kemudian untuk pengulangan yang kedua memiliki massa sampel sebanyak 9,9 mg. Lalu ada volume titrasi sebesar 1,25 ml. Dan perubahan warnanya pun sama, yaitu biru. Nah, untuk belangko yaitu massa sampel sebesar 100 mg dan volume titrasi sebesar 1,17 ml dan memiliki perubahan warna yaitu warna biru. Selanjutnya, analisis data. Persiapan pembuatan larutan. Pertama, pembuatan larutan asam perklorat 0,1 normal. Diketahui, normalitas HCl4 yang dibuat sama dengan 0,1 normal. Volume yang dibutuhkan sama dengan 100 ml. C untuk HCl4 sama dengan 70%. Massa jenis HCl4 sama dengan 1,664 kg per liter. BM HCl4 sama dengan 100,46 gram per mol. Ditanya volume HCl4 yang diambil. Jawab, massa jenis HCl4 sama dengan 1,664 kg per liter sama dengan 1,664 kg per liter dikalikan 1 liter, maka didapat 1,664 kg atau sama dengan 1664 gram. Untuk kemurnian sama dengan 70% B per B. Untuk massa sama dengan 70% dikalikan 1664 gram, maka didapat 1164,8 gram. Untuk normalitas dapat dicari dengan massa per BM dikali 1000 per volume dikali valensi. Maka 1164,8 gram per 100,46 gram per mol dikali 1000 per 1000 dikali 1 grek per mol. Maka didapat 11,5947 normal. Untuk pengenceran dapat dicari dengan volume 1 dikalikan normalitas 1 sama dengan volume 2 dikalikan normalitas 2. Volume 1 dikalikan 11,5947 normal sama dengan 1000 ml dikali 0,1 normal. Maka didapat 8,52 ml. Yang kedua, pembuatan larutan baku NaNO2 0,1 normal. Diketahui, normalitas yang dibuat sama dengan 0,1 normal, volume yang dibutuhkan sama dengan 1000 ml atau sama dengan 1 liter. BE untuk NaNO2 sama dengan 69,99 gram per grek. Ditanya massa yang ditimbang. Jawab, massa NaNO2 sama dengan normalitas dikalikan volume dikalikan BE. 0,1 grek per liter dikali 1 liter dikali 69,99 gram per grek, maka didapat 6,999 gram. Penentuan kadar kafein. Standarisasi larutan HCl4. Berikut merupakan reaksinya. Diketahui MKHC8H4O4 sama dengan 52 mg, BeKHC8H4O4 sama dengan 204,23 mg per mg. Titrasi sama dengan 2,58 ml. NaClO4 sama dengan MKHC8H4O4 per Be kali V. NaClO4 sama dengan 204,23 mg per mg kali 2,58 ml. NaClO4 sama dengan 0,0986 mg per ml. Penentuan kadar kafein. Replikasi 1. Berikut merupakan reaksinya. Diketahui M sampel sama dengan 100 mg, V HClO4 sama dengan 1,19 ml, N HClO4 sama dengan 0,0986 N, Be kafein sama dengan 19,419 mg per mg, M kafein sama dengan V HClO4 dikali N HClO4 dikali Be kafein sama dengan hasil yang didapatkan 1,19 ml dikali 0,0986 mg per ml dikali 19
419 mg per mg. Hasil yang didapatkan adalah 2,2785 mg. Untuk mengetahui persen kadar kafein, M kafein dibagi M sampel dikali 100%. Hasil yang didapatkan 2,2785 mg per 100 mg dikali 100%. Hasil yang diperoleh adalah 2,28%. Untuk replikasi kedua, untuk menemukan massa kafein, rumusnya adalah volume HClO4 dikali dengan normalitas HClO4 dikali dengan berat ekivalen kafein. Volume HClO4 yang diketahui yaitu sebesar 1,15 mili dikali dengan normalitas HClO4 sebesar 0,0986 mg per mili. Kemudian dikali dengan berat ekivalen kafein sebesar 19,419 mg per mg. Maka didapatkan hasil sebesar 2,2019 mg. Untuk menentukan persen kadar kafein yang terkandung, rumusnya adalah massa kafein per massa sampel dikali 100%. Massa kafein sebanyak 2,2019 mg dibagi dengan 99,9 mg dikali 100%. Maka kadar kafein yang terkandung yaitu sebesar 2,20%. Selanjutnya, untuk mencari persen RPD, rumusnya adalah hasil pengukuran dikurangi duplikat pengukuran dibagi rata-ratanya kemudian dikali dengan 100%. Yaitu 2,28% dikurangi 2,20% dibagi dengan rata-ratanya dikali 100%. Maka persen RPD yang didapat yaitu sebesar 35,71%. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan percobaan penentuan kafein dalam obat, dapat disimpulkan bahwa penentuan kadar kafein dapat dilakukan dengan titrasi bebas air. Kadar kafein yang diperoleh pada replikasi 1 dan replikasi 2 berturut-turut adalah sebanyak 2,28% dan juga 2,20% dengan RPD sebesar 35,71%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.